Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Jumpa lagi bersama dengan Umben dalam acara Menyan Umben yang diadakan oleh komunitas BPC ini. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas segala sesuatu yang terjadi dan view untuk IHSG ke depannya ya. Saya harap channel ini berguna, jadi teman-teman bisa like, subscribe, dan share channel ini, nyalakan lonceng supaya notifikasinya masuk ya. Kita mulai saja. Sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa teman-teman gabung ke Telegram BPC di Para Pencari Cuan ya. Linknya akan Umben sertakan dalam detail video ini. Kemudian juga jangan lupa follow dari Instagram BPC di komunitas bpc.saham. Juga subscribe channel YouTube ini ya. Kemudian seperti biasa, Umben selalu ingatkan hati-hati akan adanya akun palsu ya. Dimana akun palsu ini meniru dengan namanya Para Pencari Cuan 1. Hati-hati ya teman-teman. Jadi itu yang pertama. Kemudian juga mereka memberikan tawaran-tawaran yang tidak masuk akal, seperti jual member VIP tapi tradingnya sampai tengah malam, seperti itu bukan saham. Dan juga ada analisa strategi ortodoks yang dipakai oleh binomo dan lain sebagainya. Jadi ini adalah akun palsu dari BPC, seperti itu. Jadi ini terlihat juga di mana akun palsu ini menawarkan investasi ya. Umben tidak pernah menawarkan investasi, jadi hati-hati. Kemudian satu lagi, grup yang palsu di mana kalian tidak akan bisa chatting di sana. Jadi grupnya hanya satu arah saja, dan mereka juga meng-add member sendiri supaya membernya terlihat lebih banyak. Seperti itu ya. Jadi kan pastikan teman-teman join di komunitas BPC yang asli di @parapencaricuan. Kemudian ini adalah link yang asli, jadi Para Pencari Cuan tanpa embel-embel yang lain, tanpa double N, tanpa angka 1 dan lain sebagainya, hanya Para Pencari Cuan saja. Dan di detailnya juga Umben sertakan untuk link dari channel YouTube ini, seperti itu ya. Kemudian sekali lagi, Umben dan BPC tidak pernah menawarkan investasi tanpa modal dan lain sebagainya, dan tidak pernah tiba-tiba menjabri anggota yang masuk ke dalam grup BPC. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita mulai pembahasan pada malam hari ini. Nah, yang akan kita bahas adalah mengapa saham keras ARA bisa naik kencang seperti itu, dan bagaimana cara kita bisa masuk ke saham-saham yang berpotensi seperti ini. Ini yang selalu jadi banyak pertanyaan ya, karena itu Umben buatkan video khusus mengapa saham keras bisa ARA seperti itu ya. Oke, kita mulai. Nah, ini ada news yang dibuat atau diedarkan kemarin ya, hari Rabu 8 Juli jam 5 sore setelah market tutup, di mana Krakatau Steel atau keras dapat dana talangan 3 triliun. Untuk apa ya? Di sini dikatakan bahwa 3 triliun itu digunakan untuk memberikan relaksasi pembayaran pada konsumen, seperti itu. Jadi ini katalis yang baik sekali, seperti itu ya. Nah, satu lagi, ini juga dibuat oleh salah satu berita wartaekonomi.co.id, di mana saham Krakatau Steel tiba-tiba meroket berkat Silmi Karim yang dibuat hari Kamis hari ini jam 10.28 ya, setelah saham keras naik ya, mencapai 330 kalau tidak salah waktu itu ya. Kemudian sebentar ya, di sini dikatakan bahwa lonjakan harga saham keras pada hari ini terjadi setelah Direktur Utama Keras Silmi Karim mengajukan dana talangan kepada pemerintah sebesar 3 triliun dan lain sebagainya. Intinya adalah kita melihat bahwa berita ini, saham keras yang dimana dapat talangan 3 triliun ini menjadi sebuah katalis atau stimulus yang positif, sehingga tiba-tiba sahamnya naik. Itu yang kita mengerti sebenarnya ya. Jadi yang kita tahu adalah selama ini bahwa ada saham A atau saham B atau saham keras misalnya, contohnya ya, ada news yang bagus, news yang positif, tiba-tiba digoreng dan terbang, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah news itu benar-benar katalis atau hanya fake saja? Bisakah jadi patokan seperti itu ya? Jadi yang perlu diketahui adalah bandar itu memanfaatkan news untuk menaikkan harga, memancing menaikkan harga, seperti itu ya. Yang perlu diketahui ya teman-teman, teman-teman harus ngerti bahwa dalam sebuah saham yang bisa menaikkan harga adalah bandarnya ya. Jadi ada penggeraknya, ada market makernya di bandar, di sebuah saham. Misalnya saham keras, ada bandarnya yang membandari, yang mengatur pergerakan saham keras, seperti itu. Nah, bandar ini memanfaatkan news yang ada untuk mengangkat
harga sahamnya. Seperti itu ya. Berarti kesimpulannya bandarnya sudah mengakumulasi saham keras jauh-jauh hari, seperti itu ya. Sebelum ada news dan lain sebagainya, dia mengakumulasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah bandar itu ngerti bahwa suatu saat atau hari Rabu ya saham keras akan dapat dana 3 triliun? Apakah bandar mengerti? Pertanyaannya di situ kan. Saya kira bandar itu pasti mengerti. Karena bandar adalah orang yang punya power di sebuah saham tersebut, dan bisa saja emitennya meminta seseorang atau suatu lembaga atau bandar itu untuk menggerakkan harganya ya. Jadi semua news yang ada itu hanyalah menurut saya itu hanya pembenaran dari sebuah kejadian. Misalnya saham keras hari ini arah karena ada news yang positif, saham B hari ini ARB karena ada news yang negatif. Tapi sebenarnya perlu kita ketahui bahwa kenapa bisa arah secara pergerakan harga. Kenapa bisa arah? Karena yang beli jauh lebih banyak daripada yang jual. Seperti itu ya. Nah, di saham keras ini bandarnya memanfaatkan news ini untuk memancing retail untuk masuk. Seperti itu. Ketika news disebar ya, banyak retail akan membaca dan akan melihat, wah ini saham ini berpotensi. Saham ini berpotensi naik, saham ini menarik sekali, keuntungannya besar misalnya seperti itu, atau mendapatkan stimulus positif dari pemerintah seperti itu ya. Jadi bandarnya tinggal menggerakkan harganya sedikit aja. Bandarnya tinggal menyentil harganya sedikit, gitu aja ya. Menyentil harganya sedikit. Orang yang sudah membaca news keras hari kemarin akan melihat, wah keras ini naik, ini bagus, ini pembelinya banyak. Nah, mereka akan panik buy di saham tersebut. Seperti itu. Jadi bandar tinggal mengganjil harga aja, di bid aja sebenarnya. Dia tidak membutuhkan banyak modal untuk menaikkan harga. Karena apa? Bandarnya sudah mengakumulasi dari bawah. Seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan lupa bahwa bandar itu ada di sebuah saham untuk mencari keuntungan. Seperti itu ya. Bukan untuk apa-apa yang lainnya. Keuntungan, yang dicari adalah keuntungan. Mereka juga butuh yang namanya keuntungan, profit, sama seperti kita. Nah, makanya itu kita harus pinter-pinter bagaimana cara mendeteksi bandar yang sama akumulasi. Ketika bandar mengakumulasi, kita mulai ikut nyicil. Seperti itu ya. Ketika momentumnya ada, kita sudah punya barang, kita tinggal menambah average di sebuah saham tersebut ya. Itu kenyataannya yang perlu teman-teman ketahui. Jadi teman-teman tidak perlu mencari tahu kenapa saham ini ARA, kenapa saham itu ARB dan lain sebagainya. Paling simpel adalah kenapa ARA? Karena pembelinya banyak, penjualnya sedikit. Kenapa ARB? Karena penjualnya sangat banyak, sedangkan tidak ada yang nadah barangnya. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan adalah yang barangnya banyak itu siapa? Tentu saja bandar. Seperti itu ya. Jadi kalau saham keras hari ini ARA, itu diizinkan bandarnya untuk ARA. Karena apa? Bandarnya mengetahui ini momentum yang baik untuk harga keras bisa naik. Seperti itu. Jadi bandar itu cari momentum. Kalau nggak ada momentumnya, bandar akan kesulitan. Ketika dia menaikkan harga, karena ada momentum, para orang-orang yang sangkut akan guyur. Seperti itu ya. Tapi ketika ada momentum yang baik, ada news yang baik, ada news yang positif, maka harganya saham bisa lebih gampang naiknya. Karena ada news dan sentimen yang positif. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Dan ini tidak analogis sederhana saja, tidak akan diajarkan di sekolah saham apapun juga, tidak diajarkan di kuliah dan lain sebagainya. Tapi ini murni dari apa yang Om Ben amati di dalam pasar modal, seperti itu ya. Jadi kalau bandarnya pingin goreng seperti itu, dia pasti akan cari momentum atau momen yang pas. Karena kalau momennya tidak pas, mereka akan kesulitan. Kesulitannya apa? Karena akan ada guyuran-guyuran dari orang-orang yang sangkut, seperti itu. Tapi kalau momentumnya bagus sekali seperti keras hari ini, gampang sekali. Makanya terlihat powernya keras sangat besar, volumenya sangat besar sekali hari ini ya. Bisa arah seperti itu ya. Tidak pernah keras hari ini turun dari 310. Setelah yang 310 dia langsung melesat ke atas terus, sempat ke harga 324, kemudian terkoreksi ke 312 lagi, 310, dia mantul lagi ke atas ke 324 lagi, ke 326 dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang news bagus adalah dipakai bandar untuk jualan.
Ini yang terjadi. Biasanya news bagus dipakai bandar untuk jualan. Untuk kasus keras, bandarnya belum jualan banyak hari ini. Dia hanya cicil jual, seperti itu ya. Cicil jual. Ada mulai yang buang barang dan lain sebagainya untuk mengurangi muatan karena mereka jumlahnya besar. Jadi ketika retailnya borong, sama seperti analogi dari pedagang yang pernah saya sampaikan, di mana orang yang berdagang itu harus ada penjual dan pembeli. Ketika pembelinya banyak, penjualnya bisa jualan banyak, seperti itu ya. Seluruh isi gudangnya bisa dikeluarkan, akan ludes habis. Sama seperti dulu ketika masker dibutuhkan di awal-awal terjadinya COVID-19 ya. Masker bisa stoknya kosong di mana-mana. Mereka menimbun barang. Ketika pembelinya butuh, mereka mengeluarkan dan bisa jualan mahal, seperti itu. Sama dengan apa yang terjadi dalam dunia saham. Bandarnya jualan karena ada news yang bagus, seperti itu. Jadi terkadang saya bilang good news is a bad news, seperti itu. Bad news is a good news. Ini cukup tricky, tapi harus kita pahami. Tidak semua berita baik itu baik benar-benar untuk pergerakan harga. Kita harus melihat dari segala sisi. Nah, kalau dilihat adalah di sisi sekarang, hampir semua perusahaan itu mengalami kerugian. Seperti itu ya. Hampir semua perusahaan mengalami kerugian, hampir semua mengalami perlambatan ekonomi. Karena itu, bandarnya ingin keluar dari saham tersebut. Caranya bagaimana? Caranya dengan memake up harga saham, memake up dari saham tersebut di make up dengan baik ya, dibedaki dan lain sebagainya supaya terlihat cantik, menarik, dikasih pita dan lain sebagainya ya, biar imut. Kemudian orang tertarik membeli barangnya dan bandar bisa berjualan. Itu yang perlu diketahui. Jadi teman-teman harus ngerti keadaannya bagaimana dalam sebuah saham ya. Jadi kalau harga IHSG hari ini sampai mencapai 5.000 sudahan, itu belum tentu sebuah news yang bagus. Nanti di akhir sesi akan saya jelaskan bagaimana cara bandar menaikkan harga dan berjualan, seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya cara cuan dari saham seperti keras itu bagaimana? Ini yang jadi pertanyaan ya. Nah, kita akan bahas dari chart saja. Ini adalah chart yang Om Ben ambil dari buku PPC, di mana terlihat pergerakan harga keras. Ini saya zoom ya. Harga keras hari ini bisa jebol dua resist ya, resist 310 dan resist 324, seperti itu ya. Nah, permasalahannya adalah bandarnya itu sudah mengakumulasi dari harga sini ya. Mereka mengakumulasi secara masif dan terus-menerus, seperti itu ya. Di sini juga mereka mengakumulasinya. Kalau teman-teman bisa buka broker sumber dan lain sebagainya, coba teman-teman cek bandarnya bisa mengakumulasi ketika harganya sideways. Sama halnya ketika saham keras ada di posisi ini ya, ketika dia sudah naik ke atas ini ya, kemudian terjadi guyuran, retail bakal ikut jualan ya, bakal ikut jualan karena mereka panik ada guyuran harga, seperti itu ya. Ya, kemudian setelah ada guyuran, harga saham keras cukup volatil untuk beberapa saat, seperti ya, karena ditarik ya, buang, ditarik, buang, tarik, buang, sampai akhirnya pada suatu titik saham keras mencapai area sideways-nya di sini. Ya, yang saya lingkarin biru ini terlihat ya bahwa saham keras ini supportnya benar-benar dijaga di area 270. Kalau kalian tarik garisnya itu sekitar 270 ya, dibanting tapi tidak bergerak kemana-mana ya, didiamkan, sengaja didiamkan. Tujuannya apa? Kenapa sebuah saham dibuat sideways? Yang pertama, supaya retailnya lengah ya, itu yang pertama. Jadi ketika ada mainan baru, besok ada saham B yang arah, saham keras sideways, lama-kelamaan saham keras akan dilupakan oleh retail, seperti itu ya, karena tidak bergerak kemana-mana, tidak muncul di running trade, sepi ya volumenya, tidak muncul di top gainer, tidak muncul di top loser juga, jadi tidak terpantau, seperti itu. Jadi sideways itu salah satu cara bandar untuk mengkamuflase sebuah saham, di mana bandarnya masih mengakumulasi tentunya. Kalau tidak diakumulasi bandar, tentu harganya juga tidak bisa dijaga sideways, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tujuannya membuat retail bosan. Saham ini tidak gerak-gerak, akhirnya cut loss, akhirnya buang saham. Istilahnya bandar lagi mengusir penumpang.
dengan cara membuat penumpangnya bosan dalam sebuah mobil. Mobilnya tidak gerak kemana-mana, akhirnya orang turun pindah ke mobil yang lain yang bergerak. Seperti itu analoginya. Nah, di PPC ini saya mengajarkan dari awal kita harus mengerti support sebuah saham. Ya, walaupun di saham keras ini terlihat supportnya ada di sini di 254, tapi saham keras membuat support baru di 270 ya, dimana ini stabil sideways terus. Itu menjadi support yang baru ya, sempat jebol ke bawah, dibawa ke atas. Akhirnya saya mengamati saham-saham yang sideways dengan dijaga di support ya, dan masih memiliki potensi di mana bandarnya belum keluar, itu menjadi rekomend saya ke member-member PPC Premium. Tentu tidak saya buka di PPC umum. Karena apa? Karena ini adalah saham spesial. Dan hari ini adalah penentuan di mana tiba-tiba saham keras meledak. Seperti itu ya. Jadi caranya untuk cuan bagaimana? Cari saham-saham yang sideways di support. Itu caranya ya. Pertama, kenapa saya di support? Yang pertama itu low risk. Risknya rendah, kecil resikonya. Yang kedua, area support itu adalah area atas bawah dari sebuah harga. Kebanyakan harga saham akan tertahan di sana. Semakin banyak diuji, support itu semakin kuat. Ya, diuji mantul, diuji mantul, diuji mantul dan sebagainya, itu akan menjadi support yang semakin kuat. Jadi saham keras ini cara cuannya bagaimana? Ya masuk waktu sideways, bukan masuk setelah terbang. Ya, kebanyakan orang kebalik, karena terbang dia beli, padahal di support dia harusnya beli, mulai cicil seperti itu ya. Ini adalah screenshot dari member PPC ya, member PPC ini saya ambil di mana ada teman-teman yang membeli di harga 278 ketika saya rekomendasikan di area tersebut ya. Akhirnya beli dan teman-teman lihat gainnya bisa sampai 24,5% atau setara arah hari ini. Seperti itu ya. Jadi benar-benar kita memberikan rekomendasi itu berdasarkan saham-saham yang masih berpotensi dan dengan resiko kecil. Seperti itu ya, yang kita bisa pakai untuk swing ya. Bahkan kalau teman-teman perhatikan di grup PPC Rekom, saya sempat share tadi di PPC umum bahwa saham keras ini sudah pernah kita rekomendasikan di akhir Mei waktu harganya 180-an. Seperti itu ya. Tapi seberapa banyak yang hold sampai sekarang selama 2 bulan, itu yang jadi pertanyaan. Karena jangka waktu yang lama belum tentu memang bisa kuat hold ya. Tapi at least setelah sideways-nya selesai ya, setelah volatilnya selesai dan sideways menurut saya, saham ini menjadi saham yang kembali menarik untuk diamati ya, seperti itu. Nah, ini adalah tanggal 6 Juli di mana ini grup dari rekomendasi PPC Premium ya, yang berbayar, di mana saya memberitahu bahwa keras itu supportnya di 270 seperti itu ya. Saya ada cepin juga ya di 6100. Jadi ini support ini sangat penting. Teman-teman kalau ngerti sebuah support dari saham, teman-teman akan bisa cuan maksimal ketika masuk di harga support tersebut ya. Tentu saja dengan cara cicil belinya, tidak di HK all in, karena HK all in nanti kalau dibanting ke bawah teman-teman tidak punya average, tidak punya uang untuk average jauh. Tapi kalau teman-teman mencicil ketika dibanting dan masih dalam tahap aman seperti itu ya, dan membal, teman-teman bisa average down seperti itu. Itu cara untuk cuan ya yang PPC pakai selama ini. Nah, saham yang menarik lagi adalah saham GIAA ya. GIAA ini terlihat memberi contoh selama beberapa saat dia sideways kembali, sideways di 240. Jadi 240 menjadi support kuat dari GIAA. Dan yang terjadi hari ini sama dengan sentimen juga bahwa dapat dana dari pemerintah dan talangan, GIAA langsung terbang dan close di harga 266 ya. Jadi bisa dilihat sekali bahwa memang GIAA ini sampai 280 tertingginya hari ini, kemudian close di 266 seperti itu ya. Tanggal 6 Juli juga saya merekomendasikan GIAA beli di 240 areanya ya. Jadi cicil di area sana. Intinya apa? Intinya adalah kita tidak perlu cari tahu kenapa sebuah saham itu arah, tapi intinya adalah bagaimana kita tahu cara masuk ke saham-saham yang akan arah. Seperti itu. Kalau teman-teman tahu caranya, tidak perlu cari tahu kenapa arah, ya biarin aja arah. Seperti itu. Arah ya sudah, suka-suka aja. Yang penting saya sudah
masuk di sebuah saham itu ya. Ketika harganya diangkat, ketika seperti GIAA tadi teman-teman mau unload sebagian silahkan, karena kalau sudah cuan itu keputusan teman-teman ya untuk hold atau untuk jual ya. Terlihat kalau memang powernya sebagus keras ya layak hold seperti itu. Jadi intinya adalah buy area di support dan sell-nya di resist. Ini yang saya jelaskan kemarin. Kalau teman-teman kebalik, buy di resist dan sell di support itu sangat berbahaya sekali ya. Ini contoh hari ini dari saham WSBP. Terlihat sekali ya teman-teman. Kemarin saham WSBP naik kencang. Kalau teman-teman perhatikan broker summary-nya, yang beli Bandar kemarin ya, yang ngangkat harga Bandar dari harga 200 ke 212 atau 214 kalau tidak salah kemarin. Hari ini naik dari 214 ke 220 ya. Teman-teman pas berpikir wah WSBP bakal breakout, ini bakal breakout resist ini, tapi ternyata Bandarnya berkehendak lain, diguyur habis sampai 202. Kalau teman-teman ambil di 220, close-nya di 202, teman-teman loss minus 8%. Intinya seperti itu, alias sangkut teman-teman. Nah, seberapa banyak dari teman-teman yang suka beli di harga ini? Ya, dia jarum itu. Daripada teman-teman beli di area jarum, kenapa tidak beli di area 197? Ya, terlihat ya 197 jadi support yang kuat ya. Ketika diuji beberapa kali, dia sideways kembali, mulai retail bosen, mulai sepi transaksinya, diangkat Bandar lagi. Itu pola kerja dari saham yang perlu teman-teman ketahui ya. Jadi belinya di support, sell-nya di resist. Belinya di sini, sell-nya di sini. Ini sell, ini buy ya. Itu yang harus teman-teman ketahui supaya tidak sangkut, tidak dikerjain Bandar. Lalu contoh lagi saham beton ya. Ini juga sama polanya. Ketika dia sideways di sini, tidak ada orang yang mungkin mau beli. Kebanyakan orang malas karena tidak bergerak ya. Tidak potensi, orang lebih suka hal-hal yang menantang, yang bergerak ya. Ketika bergerak, ketika beton hari ini sempat sepertinya break dari resist, tapi ternyata yang terjadi adalah false break atau break palsu kembali, sama seperti WSBP ya. Jadi Bandarnya jualan ketika retailnya beli, itu masalahnya. Jadi teman-teman harus ngerti ya. Kalau teman-teman tidak ngerti, teman-teman akan terjebak dalam sangkut seperti itu. Jadi teman-teman butuh komunitas yang tepat dan saya untuk mengedukasi kalian ya. Selalu saya tekankan, kalau kalian masih belum ngerti, kalian butuh komunitas. Join sama PPC ya, join dengan grup PPC, join ke PPC umum. Nanti kalau kalian suka di sana, kalian bisa join yang premium dan berbayar, bisa nanya-nanya seperti itu ya. Ini adalah orang yang mengejar harga di pucuk ya, orang yang kejar harga di resist. Akhirnya ketika dibanting turun, dia sangkut ya. Teman-teman jangan pernah lupa itu. Tidak semua saham harus buy on breakout. Kalian harus ngerti kapan saat kalian buy on breakout, kapan saat kalian buy on support. Untuk IHSG sekarang, yang paling tepat adalah buy on support, bukan buy on breakout. Itu yang harus kita ketahui. Buy on breakout sekarang berpotensi akan teman-teman bakal sangkut ya, seperti itu. Nah, ini adalah chart dari IHSG. Terlihat ya teman-teman, IHSG membentuk dua jarum juga di sini. Saya sempat share ya ke teman-teman PPC Rekom, hati-hati jika terbentuk pola double top ya, seperti itu ya. Ketika ada dua titik jarum di atas dan turun membentuk huruf M ini, hati-hati ya. Ini belum terkonfirmasi double topnya, tapi kita layak untuk waspada seperti itu ya. Kalau dia jebol dari ini, neckline-nya ini sekitar 4.800-an ya, maka memang berpotensi sekali terjadi double top ya. Ini terlihat dari foreign flow-nya, Bandarnya masih terus jualan, hanya pembelinya sedikit ya. Ini flow-nya hanya kecil sekali, tapi outflow-nya sangat besar sekali ya. Terlihat ya teman-teman, sekali lagi di sini ya, ketika ini harganya naik ya, di daerah sini harganya naik, Bandarnya ngapain? Jualan. Bandarnya jualan dengan cara memarkup harganya ya. Terlihat bahwa kenaikan kemarin itu diakibatkan oleh kenaikan saham-saham perbankan ya.
sengaja dijebolkan ke atas 5.000 dengan saham perbankan. Ketika orang optimis, disitulah bandarnya mulai taking profit lebih lagi ya. Jadi terlihat sekali bahwa bandarnya melakukan markup dengan distribusi ya. Ketika di sini terlihat naik, tapi bandarnya sebenarnya jualan. Itu caranya. Jadi bandarnya mengganjal harga di bawah, menaikkan harga, kemudian guyur di atas. Yang beli siapa? Tentu retail. Ini sangat berbahaya sekali. Karena itu saya selalu tekankan hati-hati dengan pola IHSG saat ini, karena polanya tidak terlalu sehat menurut saya. Ya, pola IHSG seperti ini yang cocok adalah buy on support. Nah, ini adalah chart dari IHSG support resisten, di mana hari ini gagal break di sini ya. Gagal break di 5.115-an ya. Tapi masih tertahan di 5.039 hari ini. Jadi benar-benar masih tertahan harganya. Prediksi saya, IHSG akan membentuk pola seperti ini ya. Akan membentuk sideways kembali sampai titik di mana bandarnya selesai jualan, baru dibawa turun. Itu yang terjadi ya teman-teman. Jadi sebelum IHSG bisa benar-benar break dari level tertingginya di sini, itu belum tentu aman. Setelah break itu belum tentu aman juga kalau membuat false break lagi. Kalau dia break di atas 5.000 ya, 5.100 berapa ini? Saya lihat dulu. Ya, 5.138, ketika dia break di atas sana dan bertahan, itu berarti ada peluang untuk naik. Tapi ketika tidak bisa bertahan dan turun lagi, itu sangat bahaya sekali. Apalagi membentuk candle jarum ya, seperti itu ya teman-teman, seperti hari ini. Jadi ini adalah paket-paket combo dari BPC. Teman-teman bisa baca, bisa stop di sini, bisa join. Teman-teman tanya di sini ya. Ini paket combo untuk edukasi, penting buat teman-teman untuk mengedukasi diri supaya teman-teman tahu area support dan resisten. Dan ini adalah paket dari premium BPC, di mana ada combo boot dengan paket rekom. Ya, combo boot itu tadi yang seperti yang saya pakai di awal ya. Jadi teman-teman tinggal ketik aja, langsung keluar garisan. Oke. Jadi teman-teman, di akhir video ini saya tekankan selalu untuk waspada dengan pengelolaan dana dan trading plan kalian. IHSG belum membaik. Ingat ya, hari ini COVID-19 Indonesia positifnya mencapai ATH lagi ya, all time high lagi dengan 2.600-an orang. Ya, negara-negara sudah mulai kembali melockdown diri. Artinya apa? Artinya belum selesai. Ya, masalah ini belum selesai. Dan ini kalau terjadi terus-menerus akan membuat perlambatan ekonomi yang sangat luar biasa. Resesi di depan mata. Jadi itu kenapa bandar terus berjualan, karena mereka khawatir dengan keadaan ekonomi ini. Nah, pertanyaannya ketika bandar jualan, siapa yang beli? Kalau teman-teman yang beli dan beli di harga atas, hati-hati saja ya. Oke, sekian video dari saya. Demikian menyan Uben, tidak menyan tak retak, tidak ada yang sempurna. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video yang singkat ini ya. Oke, sampai jumpa lagi. Tetap semangat, tetap cuan dan waspada dengan keadaan IHSG ya. Terima kasih.